Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ibu Megawati mengirim utusan disuruh bertemu dengan Prabowo untuk memberisi para buzzer-buzzer ya, atau menyingkirkan para buzzer-buzzer itu. Ini banyak multitafsir begitu kan ya. Ibu Megawati meminta Prabowo untuk menyingkirkan para buzzer-buzzer itu. Nah, siapa kira-kira di dalamnya begitu? Banyak sekali muncul narasi-narasi itu begitu kan ya. Salah satunya mungkin siapa yang ternak buzzer begitu ya. Ini menjadi ancaman bagi para buzzer-buzzer Mulyono begitu kan ya. Karena sudah tahu bahwa kekuatan dari buzzer-buzzer Mulyono walaupun sudah punya kasus pidana, sudah divonis, mereka tetap menjadi komisaris. Wah, apakah Ibu Megawati melihat dengan situasi ini begitu ya, atau di lingkaran istana bos? Jadi saya apresiasi yang sangat luar biasa kalau para buzzer-buzzer itu diberantas begitu kan ya. Bisa saja para buzzer-buzzer itu yang membawa perpecahan bagi bangsa dan negara kita. Apa-apa yang dilakukan tidak mau, apa-apa yang dilakukan tidak setuju begitu. Bisa saja. Ini menarik loh begitu kan ya. Ya, para geng-geng Solo sekarang sudah mulai hancur begitu ya. Kalau benar-benar diterapkan begitu kan ya. Kalau benar-benar diterapkan. Jadi saya kira biar tidak asal comot begitu kan ya. Karena begitu banyak konten-konten yang sekarang tidak ori begitu kan ya. Asal comot saja, namanya video reaction begitu kan ya. Asal comot diganti thumbnail begitu kan ya. Diganti tulisan sana sini begitu, tiba-tiba dibuat narasi perpecahan dan sebagainya. Jadi saya kira ini banyak yang kemudian tidak berdasarkan dengan fakta dan realita. Saya setuju dengan itu begitu kan. Jadi pada akhirnya Ibu Megawati ini dan Prabowo akan turun tangan begitu kan ya, untuk menyingkirkan para buzzer-buzzer itu. Katanya kerjanya bikin perpecahan ya. Artinya apa? Artinya kita saja bahwa para termol-termol itu sudah mulai agak kelihatan panik begitu kan ya. Kita tahu bahwa di tahun 2029 bagaimana polarisasi yang dibangun untuk mereka. Ngeri kan? Ngeri sedap bos ya. Dan tidak hanya itu begitu. Dan tidak hanya itu. Ya, pernah dengar nggak dengan para buzzer yang kemudian merintangi soal penyidikan ya? Soal kasus di Kejagung begitu kan ya. Seolah-olah ada salah satu buzzer seolah-olah merintangi soal penyelidikan begitu kan. Penyidikan begitu terkait apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Dan satu buzzer ini ternyata begitu kan terafiliasi kepada termol begitu ya. Disogok dengan ratusan juta dia mau ya. Akhirnya kena dong mereka. Pernah dengar nggak dengan buzzer itu begitu? Siapa mereka kalau bukan buzzer-buzzer Mulyono ya? Jadi saya kira ini hal yang kemudian kita amati begitu kan, bahwa persoalan-persoalan para buzzer ini banyak sekali pro dan kontra begitu. Pada akhirnya Kejaksaan Agung begitu kan ya untuk membereskan ini semua begitu soal para buzzer-buzzer itu. Nah, Ibu Megawati mengatakan meminta ya sudah mengirim utusan ke ke Presiden Prabowo untuk membereskan para buzzer-buzzer itu. Apa-apa yang tidak sesuai dipelintir sana sini begitu. Bukankah dari kita begitu, para penguasa-penguasa itu pasti ada buzzernya. Nah, itu kan menjadi pertanyaan penting juga begitu kan ya. Tapi kalau ini diberantas, saya kira sulit untuk diberantas karena sudah menjadi satu terafiliasi begitu kan ya. Ini menjadi kekuatan di situ begitu, influencer dan sebagainya begitu kan ya. Saya kira Ibu Megawati kalau ini apa yang disampaikan Prabowo ini nampaknya benar, nampaknya diterima, bisa saja ini akan diberantas. Tapi kapan begitu kan ya? Jadi ini Ketua Umum PDP Megawati ya sekaligus Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarno Putri menilai para buzzer memecah belah bangsa. Kementerian atau lembaga kalau ada apa-apa pakai buzzer aja. Tiba-tiba akun ya berpengikut ya 10 Kemruk ngerubung ya sesuai dengan narasi, sama sesuai dengan pesanan membayar. Bisa saja begitu. Like, comment ya, subscribe, like, comment, share begitu kan. Pasti banyak orang-orang yang melakukan itu begitu. Ada yang kemarin buzzer yang ditangkap. Bayangkan buzzer yang ditangkap kemarin ya salah satunya terafiliasi kepada termol begitu kan ya. Dan bahkan saya kira ini harus benar-benar ditindak begitu kan ya.
Tapi kalau para YouTuber siapapun begitu kan yang memberikan narasi-narasi baik, memberikan satu kritikan terhadap pemerintah, saya kira langkah yang baik asalkan tidak dipelintir begitu kan ya. Dan sekarang kan banyak berbeda begitu ya, kritik sana sini bukan yang dikritik bukan kebijakannya, tapi dikritik malah ya apa namanya perseorangannya begitu kan, dalam artian dirinya begitu. Ada yang mengatakan buzzer dilawan ya, kakak pembina buzzer masih berkuasa itu, dana masih melimpah dari judol. Penggunaan ijazah palsu di komisaris, rampok duit BUMN, jaringan percok masih kuat bela bayar. Ini komentar dari netizen. Banyak sekali ya pro dan kontra begitu. Jadi saya kira untuk memberesi para buzzer gampang begitu kan ya. Gampang sekali begitu kan. Tapi pada akhirnya orang-orang yang kemudian apa namanya sekarang ini begitu kan ya, untuk kategori buzzer ini sudah terbiasa begitu dengan yang lain begitu kan ya. Apapun yang dikritik dianggap buzzer, apapun yang tidak suka dianggap buzzer. Pada akhirnya sulit untuk menentukan mana yang buzzer dan mana yang tidak begitu. Ya, ini pendukung si A, pendukung si B, mana yang buzzer dan mana yang pendukung begitu kan. Dan pada akhirnya langkah dari Ibu Megawati ini kalau benar begitu saya kira ini langkah yang bagus. Nah, ada salah satu orang kemudian menjadi relawan yang dianggap buzzer ya. Terus kemudian sudah divonis, tiba-tiba jadi komisaris. Ini kan artinya orang masih muncul spekulasi-spekulasi itu begitu. Jadi semuanya sudah terafiliasi begitu kan. Jadi sulit untuk memberantas ini semua begitu ya. Megawati utus orang temui Prabowo untuk meminta berantas buzzer ini. Makanya kalau Prabowo ingin memberantas buzzer, ya buzzer yang mana begitu? Karena banyak yang kemudian mengkritik pemerintah tiba-tiba dianggap buzzer, belum tentu begitu kan ya. Justru kalau menurut saya pribadi buzzer itu adalah orang-orang yang kemudian memberikan kritikan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Kalau sesuai dengan kenyataan ya silahkan, tidak ada masalah begitu kan ya. Itu untuk diberantas begitu kan ya. Bahkan ya Ibu Megawati ini yang meminta Presiden Prabowo memberantas para buzzer ya karena dianggap membuat perpecahan. Presiden kelima Megawati Soekarnoputri mendesak pada Presiden Prabowo Subianto begitu untuk memberantas buzzer yang dinilai memicu perpecahan. Menurutnya, buzzer ini menyebarkan informasi yang belum tentu benar dan bekerja hanya demi uang. Megawati menegaskan ia lebih menghargai argumen yang jujur dan terbuka. Pesan ini disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo. Argumen yang terbuka itu saya kira nggak ada masalah, silakan begitu kan ya, diskusi sana sini begitu. Tapi kan pada akhirnya orang berhak mengkritik pemerintah begitu. Dalam artian orang yang dikritik begitu dan orang yang mengkritik begitu itu kan bagian dari demokrasi yang kemudian menjaga marwah pemerintah. Jadi kalau pada hakikatnya mana yang besar dan yang tidak, sekarang kan sulit dibedakan begitu kan ya, sulit dibedakan di situ begitu. Tapi ya orang-orang yang tidak berdasarkan dengan fakta maka bisa saja ini dianggap sebagai sebagai pelanggaran ITE begitu kan ya, atau berita bohong dan sebagainya. Ini banyak sekali pro dan kontra. Pada akhirnya ya ada yang kemudian kemarin sudah ditangkap para bos buzzer begitu kan ya, sudah ditangkap begitu katanya ketua Cyber Army begitu kan ya, yang sudah memegang 150 buzzer ya di dunia maya. Bayangkan ini pada akhirnya orang akan melihat bahwa apakah ini yang akan diberantas begitu kan ya. Kita tunggu saja begitu. Tapi saya kira langkah dari Ibu Megawati saya kira baik begitu kan untuk memberantas ini semua. Ya kan? Jadi saya kira nggak ada masalah begitu kan. Saya kira mungkin sudah saling membongkar begitu. Bagaimana tahun 2019 polarisasi yang dibangun sangat keras sekali begitu. Nampaknya Ibu Megawati agak terlambat begitu kan untuk memberantas para buzzer-buzzer itu. Kenapa kok terlambat, Bang? Karena kita tahu bahwa di era Jokowi memimpin 10 tahun begitu kan ya, narasi-narasi yang kemudian mengkritik habis-habisan Anies Baswedan dengan narasi-narasi yang tidak baik, saya kira Ibu Megawati kemana begitu kan? Itu kan logikanya begitu, secara tidak langsung begitu kan ya. Walaupun kartu as sudah dibuka hari ini, bukan tidak mungkin begitu kan ya, ketika dulu bersama dengan seorang Presiden Jokowi ya, kenapa Ibu Megawati tidak menyuruh Jokowi untuk memberantas itu semua begitu kan? Nah, jadi orang itu berspekulasi banyak pada akhirnya. Ini Megawati meminta Prabowo ya bereskan para buzzer, mereka hanya bikin perpecahan. Nah, ini banyak sekali ya.
Sarang buzzer ya perpecahan ada di siapa begitu. Ini komentar dari netizen banyak sekali pro dan kontra ya. Makanya Megawati awalnya menyinggung apabila seseorang tidak setuju dengan pendapatnya maka bisa disampaikan langsung. Ia mengaku tidak suka apabila ada orang yang masih berbicara di belakangnya. Kemudian ia mengaku mengutus seseorang untuk menemui Prabowo untuk menyingkirkan para buzzer-buzzer itu. Siapa di balik ini semua? Nah, ya, kita tahu lah bahwa para buzzer-buzzer itu muncul kan di tahun 2019 begitu kan ya. Itu sangat gencar sekali ketika Prabowo versus Jokowi pada waktu itu begitu. Buzzer-buzzer dari salah satu rivalnya banyak yang kemudian mengkritik habis-habisan Prabowo begitu kan ya. Soal Prabowo pembohong, soal Prabowo dianggap bahwa hanya omon-omon, soal Prabowo dianggap oleh Fufu Fafa begitu kan, dikritik habis-habisan begitu. Itu kan pada akhirnya siapa buzzer mereka begitu, dan dari siapa yang muncul begitu kan ya. Jadi kan mesti kembalikan ke dirinya sendiri begitu, dan pada akhirnya mungkin pendukung-pendukung Jokowi ini akan tertawa begitu kan ya, melihat pernyataan dari Ibu Megawati dan bahkan mengirim para buzzer itu ke para orang ya untuk memberantas buzzer begitu ya, kemudian disampaikan kepada Presiden Prabowo. Nampaknya lawan-lawan politiknya begitu seperti pendukung-pendukung Jokowi mungkin akan tertawa. Siapa yang akan memulai duluan? Kan itu mestinya begitu kan ya. Jadi saya kira ini banyak sekali pro dan kontra, dan saya kira untuk memberantas ini semuanya kan tergantung dari kebijakan dari kebijakan pemerintah. Kalau pemerintahnya menjalankan sebaik mungkin ya silakan begitu kan. Tapi kalau tidak dikontrol dengan kritikan-kritikan itu mana bisa begitu, dalam artian bahwa masyarakat ya hanya menerima apa adanya, informasi ini, informasi itu begitu kan ya. Karena biasanya rata-rata sekarang para buzzer itu kan hanya membolak-balik fakta yang sebenarnya begitu ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Khodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.